Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Ketemu lagi ya dengan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sudah siap belajar? Ya. Ibu lihat untuk kerapihan udah rapih ya, sesuai dengan apa yang kita sepakati, apa yang sudah kita sepakati dalam belajar KKA ini. Kita lanjut materi. Sebelum kita lanjut materi, Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Ahmad Nur Fauji, Aini, Akbar. Dispen kemana? Dispen apa? Marching band. Aldo, Alia, Alwa, Alianti, Anissa, Ayunita, Dani, Hasa, Muhammad Haikal, Melisa, Muhammad Sa'dan, Nisara, Resi. Izin kemana? Cianjur. Kemudian Sela, Cindy, Dispen, MB sama. Kemudian Siti Jahra, sakit. Banyak juga yang nggak sekolah ya. Kemudian Winnie, Yunita, dan Zidan. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar Ibu sudah memperkenalkan apa itu KKA ya, coding dan kecerdasan artifisial. Coba kecerdasan artifisial atau KA atau yang biasa kalian kenal dengan AI. Untuk kalian seorang pelajar, membantu nggak sih AI itu? Untuk apa biasanya membantu, untuk apa? Tapi tetap kan yang ngontrol, yang ngontrol dari jawaban apa yang kalian cari pada AI itu adalah kalian sendiri ya. Literasinya harus dipakai. Jangan sampai kalian main copy paste atau copy paste. Nah, sekarang masuk ke materi baru. Materinya adalah ini, berpikir komputasional dan literasi digital. Ada yang tahu nggak berpikir komputasional itu apa? Oh, belum tahu ya, materi baru. Oke, Ibu perkenalkan dulu ya. Berpikir komputasional itu kalian berpikir bagaimana caranya mencari, menemukan atau mencari solusi ya, mencari solusi dari apa? Dari sebuah permasalahan. Kalau literasi digital, kalian meliterasi, membaca dulu nih, lihat dulu nih, informasi yang kalian dapatkan dari internet itu relevan atau enggak. Kalau misalkan tidak relevan, kalian cari lagi informasi yang lebih relevan dari informasi pertama yang kalian dapatkan. Kalau masih belum relevan juga, oh berarti sumber yang kalian dapatkan itu belum masuk kriteria ya. Berarti di sana peran kalian harus literasi digital, literasi dalam berselancar di internet. Oke. Selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mengidentifikasi dan menerapkan prinsip berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah. Masalah di sini bukan masalah yang seperti apa ya, tapi masalah sehari-hari. Kemudian menggunakan keterampilan literasi digital untuk menilai dan memanfaatkan informasi secara etis dan bertanggung jawab. Harus etis, masuk logika nggak, masuk akal nggak, relevan nggak gitu kan, dapat dipertanggungjawabkan nggak informasi yang kalian dapatkan. Itu namanya literasi
digital. Nah, ini apa itu berpikir komputasional? Berpikir atau cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Ibu contohnya apa? Coba Ibu dalam kehidupan sehari-hari aja apa? Misalkan Derly, kalau misalkan motor mogok nih pas mau berangkat ke Semansi, apa yang Derly lakukan? Dari mobil terdekat. Mogok. Ya. Oke, mencari bengkel terdekat. Kalau Hasa apa Hasa? Selain jawaban dari Derly, misalkan jawaban dari Derly tidak memungkinkan nih mencari bengkel, apa yang Hasa lakukan? Menelepon teman. Menelepon teman. Berarti ini Derly dan Hasa ini masih bisa berpikir logis karena mereka itu mencari bantuan. Gimana caranya dapat pergi ke sekolah, motornya dapat diperbaiki dan tidak terlambat datang ke sekolah. Kemudian berpikir komputasional itu ada 4 pilar. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Oke, dekomposisi itu apa? Dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian pengenalan pola, menemukan pola yang muncul berulang. Kemudian abstraksi, mengambil inti permasalahan, mengabaikan hal yang tidak penting. Kalau algoritma itu menyusun langkah-langkah menyelesaikan masalah. Contoh dekomposisi, misalkan, contoh dekomposisi nih ya, misalkan kalian mau membuat mie instan. Berarti dekomposisinya apa? Kan mau membuat mie instan nih, berarti siapkan dulu mie-nya. Mie itu masuk ke dalam bahan, ya kan? Terus siapkan lagi apa? Alatnya. Contoh alatnya apa? Panci. Nah, panci siapkan nih, udah. Kalian udah memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Kemudian pengenalan pola. Kira-kira mateng mie itu biasanya berapa menit sih rata-rata? 3 sampai 5 menit. Kalian sudah tahu pola kan? Sudah tahu pola ketika kalian bikin mie instan itu matangnya berapa menit. Itu pengenalan pola. Abstraksi, mengambil inti permasalahan dan mengabaikan. Kalian apa yang kalian kalau dari alatnya apa? Kalian hanya fokus pada apa? Yang penting ada pancinya kan? Betul gak? Yang penting ada panci. Apakah kalian memperhatikan panci itu mereknya apa? Apakah kalian memperhatikan warna pancinya apa? Yang penting panci tersebut dapat digunakan untuk membuat mie instan. Itu abstraksi. Algoritma. Nah, kalau algoritma mah kalian tinggal apa? Tinggal gimana caranya membuat mie itu dari mulai awal sampai akhir, sampai penyajian. Langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya. Misalkan bawa panci, kemudian apa? Dikasih air, tunggu mendidih, tunggu sampai matang, kasih bumbu, lalu disajikan. Nah, itu adalah algoritma. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, menggunakan, menciptakan informasi secara digital. Mencakup pemahaman tentang etika. Makanya kata Ibu, harus beretika. Kalian menggunakan mesin pencari atau AI ya, kecerdasan buatan harus beretika. Ya, kalian lihat lagi, baca lagi informasinya benar atau salah. Ya, relevan atau enggak gitu. Kemudian penting untuk berpikir kritis di era informasi. Harus berpikir kritis gak kalian? Harus. Kalau enggak nanti kalian termakan berita bohong atau hoax, berita bohong. Nah, itu kalian harus berpikir kritis biar kalian tidak gampang percaya dengan berita yang beredar di internet. Komponen literasi digital, ada akses informasi digital secara cerdas dan aman. Evaluasi kebenaran, nah ini harus dievaluasi kebenaran informasi yang didapat ya. Etika dan privasi digital, kemudian partisipasi aktif dan produktif di dunia digital atau konten positif. Oke.
Sampai sini dulu, paham belum tentang berpikir komputasional dan apa tadi? Literasi digital. Sudah paham belum? Sudah paham? Oke. Sekarang Ibu ada LKPD. Nanti LKPD-nya itu tentang keduanya. Ada berpikir komputasional dan ada tentang literasi digital. Jadi kalian nanti Ibu bebaskan, kalian terserah deh mau apa. Mau apa? Mau tentang apa masalah yang kalian hadapi. Ya, misalkan tadi membuat mie itu contoh, jangan dipakai ya. Kemudian kalian nanti dekomposisinya bagaimana, apalagi pola-polanya bagaimana, abstraksinya bagaimana, dan algoritmanya seperti apa. Kalau literasi digital, kalian mencari informasi, ingat, kalian mencari informasi tadi harus logis, informasinya harus masuk akal, atau informasinya kalau menurut kalian tidak relevan, tolong cari lagi informasi yang relevan. Oke, itu literasi digital. LKPD-nya seperti ini. Kelompok yang minggu lalu aja kan udah Ibu bagi kelompok ya. Nah, ini LKPD-nya. Nah, ini. Amati lingkungan sekolahmu atau dimanapun, mau di rumah, mau di sekolah boleh. Terus kalian menerapkan berpikir komputasional, cari dekomposisinya, pengenalan polanya, algoritmanya, dan abstraksinya. Paham? Silakan duduk per kelompok. Sok, tinggal geser aja lah kursinya. Geser kursi ke sini. Nah, sok. Coba diskusikan. Yang nggak ngerti boleh acungkan tangan bertanya ya, nanti Ibu ke sana mau melihat pekerjaan kalian. Oh iya, hasilnya silahkan buat infografis ya, infografis bebas, mau menggunakan Canva, mau menggunakan PowerPoint, bebas, terserah kalian. Atau kalian mampunya mau menggunakan dokumen ya, pakai Word bisa kan? Atau mau video pendek, terserah kalian. Silahkan mulai diskusi. Bebas ya, pokoknya dalam kehidupan sehari-hari. Masalah yang kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau ditanyakan, masuk ngacung aja. Acungkan tangan, nanti Ibu ke situ lihat pekerjaan kalian. Sambil Ibu nilai ya. Udah dapat belum ini ya? Tentang apa ini? Oh iya bisa. Siapa aja anggotanya? Ayunita, terus? Yunita, Alia. Satu lagi? Anissa. Udah dapat ide belum? Coba lihat. Oh, tentang itu. Siapa aja namanya? Dani. Dani. Terus?
Terus, oke, satu lagi. Oh, ini satu lagi. Risma. Gitu, kayak gitu. Tapi ini teh dan ya Hasa sama Winnie. Punten ya. Ada belum ini geng cowok-cowok tentang apa itu? Bisa bisa. Kalau udah ada ide langsung tuangkan ke, boleh menggunakan Canva ya, boleh PowerPoint, sok. Oke, yang udah selesai boleh nanti kirim ke grup aja. Ya, filenya kirim ke grup. Nanti ada yang presentasi. Sudah belum? Winnie, tentang apa Winnie kelompok kamu? Bereskan buku di perpustakaan. Oke, membereskan buku di perpustakaan. Jadi ada masalah dengan perpustakaan berarti ini ya. Ketika perpustakaan kurang rapi, gimana nanti solusinya? Dari cara metode dekomposisinya gimana gitu kan? Ya, sudah. Terus mana lagi yang sudah? Kelompoknya siapa? Alianti udah, tentang apa Alianti teh? Sampai ke sekolah tepat waktu. Oke, sampai ke sekolah tepat waktu. Jadi jangan, kalau sampai ke sekolah tepat waktu berarti jangan sampai terlambat. Ya, jangan sampai terlambat. Oke, Winnie sudah dikirim belum? Tugasnya sudah dikirim? Oke, Ibu buka dulu ya. Yang mana? Yang di bawah yang ini? Oke. Ini ya? Ini bukan sih? Ini bukan Win? Oke, silakan. Kelompok Winnie dulu presentasi ya. Oke, silakan kelompok Winnie presentasi. Yang lain perhatikan, nanti boleh mengajukan pertanyaan ya untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yaitu membereskan buku di perpustakaan. Buku ini Komposisi adalah memilih buku berdasarkan jenis taruna dan kamus. Dua, mengelompokkan buku berdasarkan target, memeriksa kondisi buku, sobek atau sedang. Yang terakhir, menempatkan buku sesuai rak yang telah ditentukan. Yang
Dua, pengenalan pola, yaitu mengurutkan abjad nama pengguna. Kedua, warna level atau simbol rak. Yang terakhir, menyusun buku yang sama, misalnya kelas 10 sampai kelas 12. Abstraksi algoritma akan dibacakan oleh Sasa. Abstraksi adalah tidak memperhatikan warna, sampul, atau ukuran buku yang tidak penting untuk pengelompokan, menjaga kerapihan dan keteraturan perpustakaan, mempermudah pencarian dan pengembalian buku, meningkatkan kenyamanan pengguna perpustakaan. Algoritma: ambil satu buku, cek kode, temukan lokasi rak yang sesuai, letakkan buku di urutan yang tepat, ulangi hingga semua buku selesai. Tadi kelompok kami melakukan 2 kali riset. Yang pertama, informasi yang kami dapatkan kurang relevan sehingga kami mencari informasi melalui mesin pencari ulang menggunakan Google. Bila ada yang ingin bertanya, Silakan dibuka sesi tanya jawab. Sok, acungkan tangan. Silakan. mengapa penting untuk merapikan buku di perpustakaan secara rutin? Biar mempermudah pencarian buku dan nyaman untuk dilihatnya. Ada lagi nggak? Oke, silakan. Apa dampaknya jika buku-buku di perpustakaan tidak disusun dengan rapi? Pengunjung perpustakaan akan kesulitan mencari buku yang diinginkan. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Silakan tutup aja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada tujuannya ya, kenapa tadi perpustakaan itu ada caranya ya untuk berpikir komputasional ya melalui empat cara atau 4 metode: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Intinya tadi supaya buku tersebut dapat mudah untuk ditemukan. Terus untuk kerapihan buku ya, buku di perpustakaan. Kalau nggak ada cara itu, akan di mana aja nanti nyimpen bukunya. Nanti sulit untuk ditemukan. Oke, kelompok siapa lagi tadi yang mau maju ke depan? Oke, silakan Alianti. Yang mana Alianti itu ini bukan? Kita download yang mana? Ini. Yang atas lagi. Ini. Oke. Silahkan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan strategi agar sampai ke sekolah tepat waktu dengan menggunakan berpikir komputasional. Perkenalkan, nama saya Arya. Nama saya Nisa Rizka. Perkenalkan, nama saya Yuni Syarafari. Di sini saya akan menjelaskan dekomposisi. Terlambat bangun tidur, persiapan pagi terlalu lama, barang belum disiapkan, tidak tahu kapan harus berangkat, perjalanan ke sekolah terlalu mepet. Yang kedua, pengenalan pola, selalu tidur larut malam, sering bingung cara cari seragam atau buku pagi hari. Waktu pagi dan sarapan terlalu lama, berangkat pas-pasan tanpa cadangan waktu. Jadi saya akan menjelaskan tidur lebih awal mengurangi bangun terlambat, butuh minimal 60 menit dari bangun hingga siap berangkat. Perlu estimasi waktu perjalanan dengan toleransi kemacetan. Barang penting, tas, buku, seragam harus disiapkan malam sebelumnya. Algoritma
tidur maksimal pukul 21.30 malam sebelumnya. Siapkan perlengkapan sekolah malam hari. Pasang alarm pukul 5.00. Bangun dan mandi jam 5.00 sampai jam 5.15. Sarapan jam 5.15 sampai jam 5.30. Mengerjakan barang dan seragam jam 5.30 sampai jam 5.40. Berangkat pukul 5.45 agar tiba di sekolah sebelum jam 6.30. Tadi kelompok kami melakukan 2 kali riset. Riset yang pertama, informasi yang kami dapatkan kurang relevan sehingga melakukan pencarian ulang menggunakan AI ChatGPT. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Derli, silakan Derli. Pertanyaannya seperti apa? Baik, izin bertanya, apa saja langkah-langkah kecil yang kamu lakukan setelah bangun tidur, mulai dari membuka mata hingga siap pergi ke sekolah? Menjawab, kita bisa mulai dengan WC dulu terlebih dahulu, mencuci muka, terus kita persiapan buat makan dulu atau mandi dulu. Setelah itu kita bisa langsung persiapan buat ke sekolah. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, silakan, boleh tutup aja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kedua kelompok yang sudah maju ke depan. Oke, tadi sudah ada yang presentasi. Yang pertama tadi gimana caranya datang ke sekolah tepat waktu. Ya, yang kedua merapikan buku di perpustakaan. Ada caranya ternyata ya, biar kita nggak lama mencari buku. Nah, tadi kedua kelompok tadi ternyata tidak satu kali melakukan pencarian. Katanya tadi sampai beberapa kali melakukan pencarian. Karena pencarian yang pertama katanya menurut kelompok mereka itu kurang relevan atau kurang tepat ya, sehingga mereka mencari kembali informasi yang menurut kelompok mereka itu relevan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi enggak? Jadi sudah mengerti apa itu berpikir komputasional dan literasi digital? Oke, sudah, alhamdulillah. Nah, ada refleksi yang harus kalian isi ya, sama ibu dikirim lewat grup ya, dikirim. Oke, sudah dikirim, silakan cek, silakan kerjakan. Waktunya hanya 2 menit saja. Sudah?